Alhamdulillah, bersua kembali di Cermat Channel, yang keren beken penuh inspiratif, bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh keberkahan. Di kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang Bupati cantik mualaf dinikahi tukang bakso. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah kota kecil yang sejuk di Jawa Timur, hiduplah seorang bupati cantik bernama Sinta Wibowo. Ia wanita parubaya yang masih tampak muda, ayu, manis, dan imut-imut. Wajahnya berseri dengan senyum yang selalu memikat siapa saja yang melihatnya. Meski berstatus janda sejak 5 tahun lalu, pesonanya tidak pernah pudar. Dengan gaya kepemimpinan yang lembut namun tegas, ia dicintai rakyatnya. Suatu pagi di akhir pekan, Sinta turun ke pasar tradisional untuk bertemu langsung dengan warganya. Ia percaya bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, ia harus mendengar suara rakyat dari dekat. Berjalan di antara lapak-lapak pedagang, ia mencium aroma harum yang menggoda hidungnya. Tanpa sadar, kakinya berhenti di depan sebuah gerobak bakso sederhana. Gerobak itu milik Rahman, seorang pria berusia 40 tahun, bertubuh tegap, dan berkulit sawo matang khas orang Malang. Dengan cekatan, ia meracik semangkuk bakso yang mengepul. Ketika ia menoleh dan melihat siapa yang berdiri di depannya, matanya membulat. "Bu Bupati?" serunya kaget. Sinta tersenyum manis. "Iya, Mas. Saya mau coba bakso panjenengan." Tangan Rahman gemetar. Ia tidak pernah membayangkan seorang bupati cantik akan mampir ke gerobaknya. Dengan gugup, ia menyiapkan semangkuk bakso spesial dengan tambahan tahu, siomay, dan pangsit goreng. Saat Sinta mencicipinya, matanya berbinar. "Masya Allah, enak sekali. Ini bakso terenak yang pernah saya makan." Rahman tersenyum lebar, merasa sangat bangga. Tapi, ia lebih terpikat pada caranya mengucapkan, "Masya Allah." Kata itu keluar dengan lembut dari bibirnya, meskipun ia tahu bahwa Sinta bukan seorang Muslim. Sejak hari itu, Sinta sering mampir ke gerobak Rahman. Awalnya hanya untuk makan bakso, lalu lama-kelamaan mereka mulai berbincang lebih dalam. Rahman yang sederhana, polos, dan rendah hati membuat Sinta nyaman. Ia berbicara tanpa basa-basi, tanpa kepura-puraan, tanpa formalitas politik. Sementara itu, Rahman merasa ada yang berbeda di hatinya setiap kali melihat Sinta tersenyum manja saat menyeruput kuah baksonya. Di balik gerobak sederhananya, Rahman mulai menyimpan rahasia. Ia jatuh hati pada seorang bupati. Namun, ia sadar diri. Sinta adalah wanita terhormat, berpendidikan tinggi, dan kaya raya. Sedangkan ia hanya seorang tukang bakso. Cintanya hanyalah angan-angan. Tapi takdir punya rencana lain. Suatu malam, setelah sebuah acara resmi, Sinta mengajak Rahman makan di sebuah warung kecil. Hanya mereka berdua. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Sinta menatap Rahman dalam-dalam dan berkata pelan, "Mas Rahman, saya ingin belajar tentang Islam. Bisakah Mas bantu saya?" Rahman tertegun. Dadanya bergemuruh. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka bahwa wanita yang ia kagumi akan meminta sesuatu yang begitu besar. Disitulah awal perjalanan baru mereka dimulai. Perjalanan yang penuh haru, penuh rintangan, penuh gelak tawa, dan penuh cinta yang tak terduga. Sejak malam itu, hidup Rahman berubah. Sinta benar-benar serius ingin belajar Islam, dan ia memilih Rahman sebagai tempat bertanya. Setiap kali mampir ke gerobak bakso, Sinta bukan hanya menikmati semangkuk bakso panas, tetapi juga belajar tentang Islam dengan caranya yang polos dan manja. "Mas Rahman, kalau saya masuk Islam, saya boleh tetap suka pakai parfum wangi nggak?" tanya Sinta suatu sore, sambil menyeruput kuah bakso. Rahman tertawa kecil. "Tentu boleh, Bu Bupati. Bahkan, Rasulullah suka orang yang wangi." Sinta tersenyum puas. "Syukurlah, saya nggak bisa hidup tanpa parfum." Setiap pertanyaan yang ia lontarkan seringkali membuat Rahman tertawa. Tapi di balik itu, ada ketulusan dalam hati Sinta.
Ia tidak sekadar ingin tahu, tetapi benar-benar ingin memahami Islam dengan cara yang menyenangkan. Namun, tidak semua orang menyambut baik perubahan ini. Di kalangan pejabat, mulai muncul bisik-bisik. Ibu Bupati kok sering banget dekat tukang bakso. Mereka mengira Sinta hanya mencari hiburan, atau lebih buruk lagi, sekadar iseng. Namun, yang paling menentang adalah keluarga besar Sinta. Ibunya yang sudah sepuh menangis ketika mendengar kabar itu. "Sinta, kamu itu bupati. Masa mau belajar Islam dari seorang tukang bakso? Kamu itu terhormat, nak, jangan sampai merendahkan diri." Tapi Sinta tetap pada pendiriannya. Ia tak peduli dengan status, kekayaan, atau jabatan. Yang ia cari adalah ketenangan hati, sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi kota, Rahman menerima pesan dari Sinta. "Mas Rahman, saya sudah siap. Besok saya ingin mengucapkan syahadat." Rahman membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia menatap langit, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, ini bukan mimpikan. Esoknya, di sebuah masjid kecil yang jauh dari keramaian, Sinta mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang bergetar. Air mata membasahi pipinya yang lembut. Rahman ada di sana, menyaksikan wanita yang dulu ia kira hanya sebatas impian, kini benar-benar berjalan di jalan yang sama dengannya. Setelah mengucapkan syahadat, Sinta menatap Rahman dengan mata berbinar. "Mas Rahman, saya ingin belajar cara salat. Kamu mau ajarin saya?" Rahman tersenyum haru. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Insya Allah, Bu Bupati, saya akan ajarkan dengan segenap hati." Tapi mereka tidak tahu, bahwa setelah ini, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sejak mengucapkan syahadat, kehidupan Sinta berubah drastis. Ia merasa lebih tenang, tetapi juga sadar bahwa keputusannya membawa konsekuensi besar. Di lingkungan pemerintahan, para pejabat mulai menjauh. Mereka berbisik di belakangnya, menganggapnya telah membuat keputusan yang tidak lazim. Di rumah, ibunya semakin murung, sering menatapnya dengan mata sendu. "Sinta, ibu tidak pernah menyangka kamu akan meninggalkan agama keluarga kita. Apa salah kami?" Suara ibunya bergetar. Sinta menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Bu, ini bukan tentang meninggalkan siapapun. Ini tentang menemukan sesuatu yang menenangkan hati Sinta. Tolong mengerti, Bu." Tapi ibunya hanya menggeleng dan menangis. Sementara itu, Rahman pun tidak luput dari tekanan. Pelanggannya mulai berkurang. Beberapa orang yang dulu sering mampir kini enggan menyentuh baksonya. "Tukang bakso kok berani-beraninya dekat dengan bupati? Mau jadi pahlawan kesiangan?" ejek beberapa orang. Namun, Rahman tetap sabar. Ia tahu, ujian ini adalah bagian dari perjalanan mereka. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga keemasan, Sinta kembali mendatangi gerobak bakso Rahman. Kali ini, ia tak hanya ingin makan, tetapi juga ingin berbicara dari hati ke hati. "Mas Rahman, aku sudah kehilangan banyak hal sejak menjadi mualaf." Rahman menatapnya dengan tatapan lembut. "Saya tahu, Bu Bupati. Saya minta maaf kalau saya jadi alasan semua ini." Sinta tersenyum kecil. "Tapi aku juga menemukan sesuatu yang lebih berharga. Aku menemukan ketenangan. Dan aku menemukan kamu." Rahman terdiam. Jantungnya berdebar kencang. "Mas Rahman, aku ingin menikah." Rahman hampir tersedak. "Menikah? Dengan siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Sinta menatapnya dalam-dalam. "Dengan kamu, Mas." Dunia terasa berhenti sejenak. Rahman tak pernah membayangkan bahwa seorang bupati yang cantik, pintar, dan terhormat akan memintanya menikah. "Bu Bupati, saya ini siapa? Saya hanya tukang bakso." Sinta tersenyum, matanya berbinar penuh keteguhan. "Kamu adalah lelaki yang membawaku ke jalan yang benar. Aku tidak butuh jabatan, tidak butuh harta,
Yang aku butuhkan adalah laki-laki yang bisa membimbingku dalam Islam. Rahman terdiam lama. Di satu sisi, hatinya sangat mencintai Sinta. Di sisi lain, ia tahu bahwa dunia tidak akan membiarkan mereka bersatu dengan mudah. Dan ia benar. Malam itu, ketika berita pertunangan mereka bocor ke media, kota gempar. Para pejabat menganggap ini sebagai skandal besar. Bupati menikahi tukang bakso. Ini gila. Bahkan ada yang mendesak agar Sinta mundur dari jabatannya. Tapi Sinta tetap teguh. Ia telah memilih jalannya. Dan kini, tinggal satu pertanyaan besar. Apakah mereka bisa bertahan melawan dunia yang menentang mereka? Sejak kabar pertunangannya dengan Rahman tersebar, hidup Sinta semakin penuh tekanan. Para pejabat di lingkarannya mulai menunjukkan sikap dingin, media terus-menerus memberitakan hubungannya dengan judul-judul sensasional, dan bahkan ada desakan agar ia mundur dari jabatannya sebagai bupati. Namun, Sinta tetap teguh. Baginya, kebahagiaan sejati bukan tentang jabatan atau status sosial, tetapi tentang ketenangan hati dan iman yang baru ia temukan. Di sisi lain, Rahman merasa bersalah. Ia sadar bahwa sejak berita ini tersebar, Sinta kehilangan banyak hal. Ia pun mulai ragu, apakah ia benar-benar layak untuk wanita seistimewa Sinta. Malam itu, di bawah langit malang yang berbintang, Rahman menemui Sinta di sebuah taman kecil. Hatinya berat, tapi ia harus mengatakan sesuatu. "Bu Bupati, saya berpikir lagi soal pernikahan kita," ujar Rahman pelan, suaranya penuh keraguan. Sinta menatapnya dengan kening berkerut. "Kenapa, Mas?" Rahman menghela napas panjang. Saya takut saya hanya membawa masalah buat hidup panjenengan. Saya hanya tukang bakso, saya tidak bisa memberikan kehidupan mewah seperti yang panjenengan biasa jalani." Sinta tersenyum, lalu menggenggam tangan Rahman. "Mas Rahman, sejak kapan aku butuh kemewahan? Justru aku bahagia karena bersamamu, aku belajar arti kehidupan yang sebenarnya. Aku tidak butuh jabatan, tidak butuh harta. Aku hanya butuh seseorang yang bisa membimbingku dalam Islam, dan orang itu adalah kamu." Rahman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sangat kecil dibandingkan keteguhan hati wanita di hadapannya. "Tapi dunia menentang kita, Bu." Sinta tersenyum lembut, lalu berbisik, "Kalau dunia menentang kita, biarkan. Karena yang kita cari bukan ridha dunia, tapi ridha Allah." Malam itu, Rahman menyadari satu hal, cintanya pada Sinta bukan sekadar perasaan, tapi bagian dari takdir yang Allah gariskan. Setelah melalui berbagai ujian, akhirnya Sinta dan Rahman memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana. Namun, kejutan besar datang saat hari pernikahan tiba. Sebuah kejadian luar biasa terjadi di halaman masjid tempat akad akan dilangsungkan. Ratusan warga berkumpul, bukan untuk memprotes, melainkan untuk mendukung pernikahan mereka. "Ibu Bupati, kami di sini bukan karena jabatanmu. Kami di sini karena kami tahu bahwa cintamu tulus," seru seorang ibu penjual sayur yang dulu sering ditemui Sinta di pasar. Para pedagang kecil, tukang becak, penjual nasi pecel, hingga anak-anak muda berkumpul, membawa doa dan restu. Saat Sinta mengucapkan ijab kabul, air mata menetes di pipinya. Rahman menggenggam tangannya erat, menyadari bahwa kini ia tak hanya memiliki seorang istri, tapi juga seorang pendamping hidup yang luar biasa. Dalam pelukan takdir, mereka bersatu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahman merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Sinta dan Rahman berubah, tapi bukan tanpa ujian. Sinta resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bupati, bukan karena tekanan, tetapi karena ia ingin memulai hidup baru dengan lebih tenang. Keputusannya mengejutkan banyak orang, tetapi bagi Sinta, kebahagiaan tidak lagi diukur dari kekuasaan atau status sosial. Kini, ia memilih menjadi istri seorang tukang bakso dan hidup sederhana. Namun, kesederhanaan itulah yang membuatnya lebih damai dibanding saat ia berada di kursi kekuasaan. Setiap pagi,
Sinta menemani Rahman berjualan bakso. Awalnya, warga kaget melihat mantan bupati mereka turun langsung melayani pembeli. Tapi lama-lama, mereka mulai terbiasa. "Bu Sinta, kok malah jadi tukang bakso? Nggak kangen hidup enak?" goda seorang pelanggan. Sinta tersenyum manis. "Dulu saya punya segalanya, tapi hati saya kosong. Sekarang, saya mungkin hanya istri tukang bakso, tapi hati saya penuh kebahagiaan." Rahman yang mendengar itu hanya bisa tersenyum bangga. Ia tahu, Sinta bukan wanita biasa. Ia bukan hanya cantik dan pintar, tapi juga memiliki hati yang luar biasa kuat. Namun, ujian lain datang ketika keluarga besar Sinta tetap menolak menerima Rahman. Ibunya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa anaknya memilih meninggalkan kehidupan elit demi seorang pria sederhana. Suatu hari, Rahman memberanikan diri datang ke rumah mertua. Ia membawa 2 bungkus bakso buatan sendiri. "Ibu, ini saya bawakan bakso spesial. Saya buat sendiri, dengan niat agar ibu berkenan menerimanya," kata Rahman dengan penuh hormat. Sang ibu menatapnya dingin, tapi tetap menerima bakso itu. Perlahan, ia mencicipinya. Tangisnya pecah. "Sinta, selama ini ibu takut kamu akan menderita. Tapi melihatmu hari ini, ibu sadar, kamu justru lebih bahagia." Hari itu, untuk pertama kalinya, Ibu Sinta merestui pernikahan mereka dengan tulus. Dari kisah yang saya sajikan ini ada beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil, yang diantaranya. Yang pertama, cinta sejati tidak memandang status. Sinta yang berasal dari kalangan elit memilih Rahman yang sederhana, membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang harta atau jabatan, melainkan tentang hati dan ketulusan. Berikutnya, hidayah itu berharga dan butuh pengorbanan. Keputusan Sinta untuk menjadi mualaf bukan hanya mengubah keyakinannya, tetapi juga menguji kesabarannya. Namun, ia tetap teguh karena menemukan ketenangan dalam Islam. Yang berikutnya, kebahagiaan tidak selalu dalam kekuasaan. Dulu, Sinta memiliki segalanya, harta, jabatan, dan kekuasaan. Tapi kebahagiaan sejati ia temukan justru dalam kehidupan sederhana bersama Rahman. Selanjutnya, kesabaran akan membawa keberkahan. Rahman, meski hanya tukang bakso, tidak pernah menyerah dalam mencintai dan membimbing Sinta. Kesabarannya akhirnya membawa kebahagiaan yang luar biasa. Dan yang berikutnya, ridha orang tua itu penting. Meski awalnya ditolak, Rahman tidak pernah membenci ibu mertuanya. Ia tetap berusaha mengambil hatinya dengan cara yang lembut, dan akhirnya mendapat restu. Kini, Sinta dan Rahman hidup bahagia, bukan sebagai bupati dan tukang bakso, tetapi sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam cinta dan iman. Di warung bakso sederhana mereka, selalu ada tawa, doa, dan cinta yang tidak ternilai harganya. Sebab, kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki segalanya, tapi tentang menemukan seseorang yang bisa membuat segalanya terasa cukup. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.